itu ada satu yang ngirim foto ke saya dari handphone, terus kirim ke saya. Refleksnya saya, terutama mak-mak ya, begitu kita dikirimin foto, itu kan kita pasti ngezoom muka kita sendiri, karena ya lek purayung jepretannya orang gitu ya. Saya itu dua ngobrol gitu di depan saya lihat foto dikirimin, saya pergi lihat, saya zoom, saya lempar handphone saya. Sekarang kita pelan-pelan lihat bareng-bareng, kita bertiga lihat, terus saya lihatnya begitu, kita zoom pelan-pelan. Saiki deloken banyu, bayangan kita yang di air. Gitu kita buka bayangan kita di air, wah kita jerit semua. Muka kita jadi penuh dengan bulu, kayak monyet. Biar kelihatan kalau kita mengucap syukurnya, kita ganti pose-nya begini, tengadah begini kan. Terus habis itu, nah itu yang mulai keanehan datang lagi. Apa? Saya begini, secara logika, kendi itu kan kecil ya, mungkin nggak sampai 1 liter sebenarnya, karena kendi kecil. Itu saya diguyur dengan posisi begini, tengadah begini. Pihak fotografer amatir itu teriakan, tahan. Jadi maksudnya tahan pos yang begini, digerojokin dari atas tapi begini kan. Nah itu saya tuh udah gelagapan, udah nggak bisa napas ya. Sudah selain begini tuh susah, pegel. Itu air yang dari kendi itu nggak habis-habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bade dari channel Jelajah Malam. Kali ini kita kedatangan tamu ini, mbak-mbak yang cantik ini di sebelah saya ini, Mbak Lira. Apa kabar Mbak Lira? Alhamdulillah. Syukurlah. Sore ini Mbak Lira mau bercerita tentang apa ini? Kebetulan saya punya cerita. Ini kebetulan kan juga udah mau puasa. Saya ada pengalaman spiritual. Sebagai pelaku seni, saya mau melakukan ritual di sebuah dusun, namanya Dusun Dawung, ritual Bajong Banyu. Jadi gitu teman-teman, bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama-sama. Mbak Lira adalah penari khusus tari klasik Jawa yang sudah menggeluti dunia tari sejak usia 5 tahun. Menyambut bulan puasa, Mbak Lira selalu mengikuti tradisi Bajong Banyu, tradisi unik saling lempar air, yang dilakukan warga dusun di Magelang, Jawa Tengah, untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kali ini, Mbak Lira mengalami suatu pengalaman mistis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana cerita lengkapnya? Mari kita simak bersama. Waktu itu saya diminta sama Pak Nuk namanya ya, pemilik Cakrawala Film di daerah Dawung. Mbak, aku pengen gawe sing jenenge ritual yang nantinya akan berlanjut terus tiap tahun sebelum puasa. Ki jenenge Bajong Banyu. Mbak Lira golek konco cah papat. Terserah mau perempuan semua, mau campur nggak apa-apa. Terus intinya itu sebenarnya ritual itu hanya mengambil air di semacam mata air ya. Orang sekitar situ bilangnya sendang. Sendang. Itu nggak jauh dari perkampungan sebenarnya. Jadi itu bukan di daerah yang di mana gitu nggak, tapi dekat sama perkampungan. Nah, mengko Mbak Lira ngenteni nang sendang, karena kan itu nanti ada apa tuh? Arak-arakan, kirap gitu ya. Kirap ya, semacam kirap nanti untuk ke situ pada bawa kendi, bawa gentong, bawa apa untuk ngambil air. Nah, aku ceritanya setelah air itu diambil, kita bawa ke lapangan, kita kebyur-kebyuran, nah semacam pesta air coro Jowo. Nah, ben apik videonya, kok Mbak Lira di situ sama teman-teman, entah nari entah apa, pokoknya bikin semacam ritual di situ.
Terus akhirnya kan saya berempat. Nah, kita persiapan dulu nih. Kita duluan di Sendang. Kita persiapan dulu. Nah, di Sendang itu kan ada apa tuh? Ada tembok ya. Tembok yang ya lumayan tinggi lah. Mungkin ada sih 2 meter ya. Jadi untuk orang kalau naik ke situ itu pasti butuh bantuan. Entah tangga, Entah tangga, bangku atau apa. Nah, itu awalnya kita nggak ngeh ya waktu salah satu penari saya itu tiba-tiba itu naik ke situ hanya dengan 1 kali lompatan. Tapi ini udah pakai pakaian penari, Mbak? Udah ya. Udah penari. Jadi kita lagi nata properti ya. Saya bawa apa tuh namanya bokor. Saya bawa dupa. Nah, itu kita lagi nata-nata karena kan memang kita butuh visual yang bagus ya. Jadi kita bawa sapu lidi yang terbalikin gini. Posisinya terbalik biar kebuka begini. Itu kita taruh di pojok-pojok gitu. Terus selain sapu lidi kita taruh dupa di situ. Itu karena kita sibuk itu teman saya langsung lompat ke temboknya itu kita nggak ngeh. Cuma ngopot lagi kok wangi-wangi kok malah cicilan gitu ya. Terus akhirnya kita udah konsentrasi itu karena kan takutnya nanti yang arak-arakan itu kan keburu datang. Nah, terus itu saya ada 1 bokor yang mungkin kalau apa namanya kalau ada di kolam itu kan bagus tuh nanti penampakannya ya. Ada asap-asap. Bokor ini adalah kayak benda yang seperti apa, Mbak Lira? Dia mungkin kayak teman-teman ada yang belum tahu bokor mungkin ya. Jadi dia semacam kayak yang biasanya untuk naruh ari-ari bayi dari apa ya dari itu tanah liat. Jadi bulat gini. Bulat begini kayak apa ya kayak mangkok gitu ya. Kita kasih yang untuk biasanya untuk naruh bunga-bunga yang terus kita kasihin dupa sama bunga. Nah, biar bagus kita larung istilahnya. Iya, dilarung. Tengah ini. Dengan harapan nanti kalau waktu prosesi ini apa pengambilan air dan apa nanti pemandangannya bagus karena ada asap-asap gitu ya. Nah, terus sebelum itu karena untuk kebutuhan visual tadi kita kasih warna itu airnya dengan pewarna ini makanan. Warna makanan jadi aman ya. Aman. Jadi kita kasih warna biru karena kan waktu itu dress code-nya dari penyelenggara Mbak Anu pakai putih biru. Biar kelihatan ngejreng gitu ya. Terus kita kasih pewarna biru. Terus itu yang teman saya yang satu itu tetap sibuk aja di atas. Sebenarnya kita harusnya kita udah curiga. Karena dia gerakannya kayak apa ya? Kayak monyet gitu ya. Kayak monyet. Jadi bukan kayak orang yang lompat atau apa, tapi benar-benar kayak begini-begini. Tapi karena kita sibuk, hanya kita foto Anton. Bersuara nggak dia, Mbak? Nggak ada suara. Gerakan doang ya. Jadi temboknya kan begini. Dia dari sini lompat ke sini. Itu hanya 1 batu bata. Kan serem tuh. Ya. 1 batu bata. Untuk istirahat untuk berdiri gini kan juga rawan jatuh ya. Itu di situ Sendang, sebelah sini sawah ya. Terus akhirnya kita udah biarin aja terserah itu mungkin survei apa gitu ya ibaratnya pas semacam cek sound apa gimana. Hanya saya melarung itu dulu bokornya itu. Sendang ini mengalir nggak, Mbak? Ya mengalir tapi pelan ya. Pelan. Jadi ada di sisi pojokan gitu yang ternyata di atasnya itu ada makam yang itu saya tahunya belakangan. Di situ ada mengalir tapi nggak terlalu deras. Terus ada kayak semacam apa ya tempat untuk mungkin atau mandi atau untuk nyuci. Jadi dikasih kayak batu-batu. Hanya 1 ukurannya mungkin nggak gede ya sekitar 1 kali 1 meter. Agak datar itu ya. Datar itu banyak lumut di situ udah kita bersihin. Terus kita kan kita larung dulu nanti kalau yang arak-arakan datang kan biar bagus asapnya udah kemana-mana. Pas kita larung gini kita lihat sampai tengah itu kayak ada apa berkuduk itu apaan sih? Pokoknya ada kayak air mendidih gitu ya. Itu begitu sampai situ kita kebetulan lihat bertiga itu lihat sampai tengah. Padahal kita tadinya maunya sih nggak cuma 1. Ada beberapa yang harus biar asapnya bagus. 1 sampai tengah meluluk, sep.
hilang pokor itu. Bocor kan- enggak? Apa? Bocor enggak? Enggak. Enggak. Jadi kayak kesedot apa ya, lingkaran Pusaran kayak air. pusaran air. Pusaran air. Saya ini apa mungkin ada pusaran air. Jep, kita bertiga gini bengong. Hah? Dia lihatan gitu kan. Padahal biasanya mungkin kalau pusaran air itu ini yang berputarnya itu malah gelembung ya. Yang Modelnya gelembung. Jadi itu juga dari sebelumnya belum ada. Jadi begitu itu sampai kira-kira di tengah itu slep, kita lihat-lihatan gini. Kita belum ini ya, belum ngeh banget. Padahal ini udah bisa dibilang nih keanehan yang kedua. Terus habis itu, habislah nggak apa-apa biar. Tapi kita tetap nggak berani ngelarung yang lain, sama kita juga gini. Ntar nggak usah masuk ininya. Kita gerakannya di ini aja, di pinggir-pinggir aja. Oh iya, bentar maaf saya potong. Itu tuh waktu itu sekitar jam berapa? Atau waktunya? Itu pas? pagi. Oh pagi. Pagi jam 8. Pagi jam 8. Pagi jam 8 pagi ya. Karena memang biar nggak terlalu panas juga. Posisinya karena itu di tengah sawah gitu ya. Nah, terus akhirnya kan ya udah kita siapin yang lain. Tapi kita bisik-bisik, nanti nggak usah nyemplung, udah nggak usah nyemplung, pokoknya kita nanti di pinggir-pinggir aja. Takutnya kalau ada ular atau apa gitu ya, karena kita nggak tahu. Walaupun penyelenggara bilang itu kemarin sebelum sebelum acara ini udah dikuras, tapi kan kita tetap takut juga kan ada apa ya. Terus aja, nah itu sampai ke Jogja kan kita nah itu sampai ke bawah nyiblorong. Terus akhirnya udah kita bisik-bisik, terus kita bawa kendi itu sebanyak 4. Kendi kecil biasa sih, bukan kendi di rumah yang untuk kendi yang untuk nari bondan yang kecil. Kita isi air, kita taruh di pinggir-pinggiran situ. Punya di sekitar yang tempat yang datar itu. Kita jejer situ, udah nggak ada apa-apa. Hanya kita itu Anton masih tetap aja asik di atas. Masih asik di atas, nggak respon apapun. Jadi kan sebenarnya ada gerakan yang kita harus melakukannya berempat. Tapi ini sudah nggak respon. Tapi karena dari atas sudah dikode, kalau di arak-arakannya udah mau turun, hanya kita melakukan, kita pose pertama kan begini nih. Begini, nunduk semua. Ini yang Anton masih di atas. Padahal harusnya kan, kita kan ceweknya 2. Jadi cowoknya 2, jadi satu kan masing-masing harusnya guyur satu-satu. Jadi akhirnya pasangan gitu ya. Betul. Jadi itu Anton tetap udah biarin tuh, udah asik sendiri. Hanya kita berdua begini, posenya begini, nunduk ini. Jadi satu cowok tuh guyurnya satu-satu jadinya. Saya diguyur dulu, udah aman ya, satu habis. Terus dia geser ke sini, guyur lagi teman. Terus setelah itu kan biar kelihatan kalau kita mengucap syukurnya, kita ganti posnya begini, tengadah begini kan. Terus habis itu, nah itu yang mulai keanehan datang lagi. Apa? Saya begini, secara logika, kendi itu kan kecil ya. Mungkin nggak sampai 1 liter sebenarnya, karena kendi kecil. Itu saya diguyur dengan posisi begini, tengadah begini. Terus waktu itu yang fotografernya itu dari penyelenggara sendiri ada, foto dan video. Kemudian wartawan. Terus ada komunitas dari, kalau nggak salah, PFAM, fotografer amatir. Itu di situ kan juga banyak, mungkin lebih dari 15 orang itu ikut foto semua. Kebetulan dari pihak fotografer amatir itu teriakan, tahan. Jadi maksudnya tahan pos yang begini, digerojokin dari atas tapi begini kan. Nah itu saya tuh udah gelagapan, udah nggak bisa napas ya ibaratnya. Sudah selain begini tuh susah, pegel. Itu air yang dari kendi itu nggak habis-habis. Itu saya udah curiga. Aduh, selamat. Soalnya ini udah aneh. Dan itu saya diguyur. Sebelahnya enggak, karena kan cowoknya kan satunya di atas. Jadi tahan Mbak, tahan gitu ya. Udah saya bertahan begini, sama digerojokin terus saya sudah, kok nggak habis-habis airnya. Sampai akhirnya mungkin pada nyadar kan. Saya juga udah nggak tahan. Terus saya turun gini, terus tapi kita itu kan sesepuhnya udah pada datang. Udah datang bawa kayak apa sih? Kayak zaman dulu tempayan gitu ya. Tempayan. Pada datang, saya masih begini sama yang cowoknya 1 itu sudah di sebelah saya sama-sama begini. Terus yang sesepuh di dusun situ itu bawa tempayan, ada kira-kira 3 orang kayak entah mungkin kepala desa atau apa, itu ngambil di atas. Terus setelah itu kan semua di situ, kita nari. Nah itu turun
si Anton namanya yang tadi narik dia. Itu turun, kita nari di situ. Nari udah. Terus kita ada pos yang ini benar-benar ini sendangnya ya. Ini kita duduknya ada kayak semenan ini. Kita berempat duduk di sini. Saya terus penari laki, yang perempuan laki. Itu udah. Itu acara di situ udah selesai. Kita terakhir di situ. Terus udah naik semua. Kita masih di situ. Saya tanya sama Anton namanya. Ini ngopo kok pecicilan yang durung kene kayak nyepake ke susu kemerungsu kok malah. Dia mosok sih katanya. Iya. Mosok sih piye? Terus kita kan biarin aja deh. Ini mungkin entah dia sengaja nggak mau bantu atau gimana. Nah, terus setelah acara itu ngumpul di rumah saya. Itu dengan keanehan-keanehan yang tetap kita bahas waktu kita ganti baju, istilahnya mau pulang karena udah selesai, udah pesta airnya kita nggak ikut yang lempar-lemparan karena kita udah basah semua. Karena itu sebenarnya diguyur lama itu tuh nggak ada di skenario. Jadi kan saya udah basah nggak karu-karuan itu. Harusnya yang cuma mengalir di sini udah sampai kemana-mana. Hanya saya nggak ikut pesta airnya saya ke transitan, kita ganti. Anu yo tadi itu siapa? Anton kayak bunyuk cicilan kayak ini. Monyet gitu ya. Terus terus mau itu apa tadi yang kira-kira apa yang langsung slup gitu yang ke bawah itu. Ya bawah. Terus kita udah lupa. Terus akhirnya pada ke rumah saya. Itu istilahnya kita belum merasakan keanehan yang bikin saya ngeri ya waktu itu. Dan belum ada larangan apapun pada saat ada dupa, ada apapun itu para sesepuh dan yang lain tuh nggak ada yang komentar. Maksudnya tetap menganggap ini hanya pertunjukan, nggak ada efeknya apa-apa gitu ya. Terus habis itu akhirnya kan itu sampai sore mereka di tempat saya. Jadi sebagai yang Anton pulang, yang dua ini penari yang perempuan, sama yang laki itu di tempat saya sampai malam. Malam itu sekitar jam 8-an, saya kan kontak yang di Padepokan di Lenggara. Mosok sak mono akeh sing motret kok nggak ada fotonya, nggak ada gambarnya, kok nggak ada yang kirim ke saya. Biasanya itu langsung ya, dia langsung dikirim ke saya. Saya udah kontak terus, ya mbak gitu. Nah di situ baru berasa ininya, yang bikin akhirnya ritual yang selanjutnya itu jadi beda sama yang pertama itu dari situ. Jadi malam sekitar hampir di atas jam 8 ya. Itu ada satu yang ngirim foto ke saya. Dari handphone. Terus kirim ke saya. Refleksnya saya, terutama mak-mak ya. Begitu kita dikirimin foto, itu kan kita pasti ngezoom muka kita sendiri. Karena ya lek pura yang jepretannya orang gitu ya. Iya. Saya itu dua ngobrol gitu di depan saya. Saya lihat foto dikirimin, saya pergi lihat. Saya zoom. Saya lempar handphone saya. Jadi saya tuh begini tuh langsung saya jerit gitu sama handphone tuh saya lempar. Kaget ya. Terus yang dua apa gitu kan. Saya diam begini sampai benar-benar saya kaget, takut campur aduk. Jadi ternyata itu kan kita posisinya kan kita duduk di pinggir sendang itu berempat, posenya sama semua gini. Nah itu saya zoom, semuanya kan ada pantulannya di sendang. Di sendang, muka kita sama situ. Terus saya bilang gini, itu lihat sendiri, ya gitu kan. Terus ambil handphone saya, terus yang laki yang ngambil. Apa? Deloken, jupukan handphoneku deloken, habis itu di zoom, yang di air, saya bilang gitu. Saya nggak berani lihat, terus diambil. Begini juga. Sama yang cowok. Terus yang cewek kan penasaran, apa tahu. Terus tapi ragu-ragu. Karena melihat reaksi dua teman awal gitu ya. Foto apa saya dikirim? Itu foto yang mana? Ya sudah ini, saya sudah saking takutnya. Wanira, saya bilang gitu. Foto mak apa gitu. Itu anak-anak manggil saya biasanya Mae gitu ya.
Jadi kan, apa tuh Mak? Terus kita rame-rame lihat. Saya sudah begini, aku curiga gitu. Pasti bukan foto yang tadi katanya. Terus habis itu, sekarang kita pelan-pelan lihat bareng-bareng. Kita bertiga lihat. Terus saya lihatnya begitu. Kita zoom pelan-pelan. Tapi yang penari cewek satunya belum nggak. Dia masih lihat mukanya sendiri yang di zoom. Oh, foto Mak get-geti gitu. Saiki deloken banyu, bayangan kita yang di air. Gitu kita buka bayangan kita di air. Wah, kita cerit semua. Muka kita jadi apa? penuh dengan bulu. Kayak monyet. Semuanya. Kita berempat. Jadi kan kita, dan itu di bayangan. Yang di bayangan airnya. Jadi waktu yang duduk gini biasa sih nggak apa-apa, normal. Tapi kan kita tetap pengen saya beginiin. Itu saya wakit setengah mati. Jadi muka saya tuh sini tuh bulu-bulu semua. Sini sampai sini tuh semua bulu. Jadi wujud saya tuh monyet di ini. Di sendangnya ya. Di bayangan airnya. Terus habis itu kan kita udah, aduh ini gimana nih. Terus saya tanya sama yang ngirim. Waktu tadi ngirim ke saya, itu kamu lihat nggak? Maksudnya foto itu dilihat nggak? Apa itu Mbak? Ya apa? Maksudnya bagus. Tapi di zoom nggak yang di air gitu kan? Apa ya tahu gitu? Saya kan telepon tuh posisinya. Terus ya, saya gitu loh. Lihat foto-foto yang yang ada posisinya kita dekat sama air dan ada bayangan kita di zoom kayak gitu. Terus sudah kan kita nunggu bentar. Oh, untuk pelaku, geger itu kan rame-rame gitu. Dan itu kan hanya foto di handphone ya, di handphone salah satu warga di situ. Ini paling cuma efek-efek gini-gini. Kalau efek mungkin satu orang, dan nggak akan jelas. Itu bener kayak Sun Gokong bener, tapi hitam bulunya. Itu bener-bener ini muka saya penuh ini bulu, kelihatan jelas sekali. Di sini bulu, sini tangan sini. Karena saya posisinya begini. Udah ini semua. Kok iso toh Mbak? Kok iso? Lah apalagi saya ya. Saya juga nggak tahu, saya pendatangan di situ. Karena saya bukan warga situ. Waduh, terus kita sama-sama takutnya. Kok serem toh Mbak? Serem. Terus akhirnya ini masih lanjut di besoknya. Besoknya. Karena malam itu kita ya antara takut dan setengah mati. Saya yang herannya kok selaku sutradara dan pemilik acara namanya Pak Nuk itu kok nggak kontak saya sama sekali, nggak ngabarin apapun, nggak mengirimkan gambar atau apa. Ternyata itu yang dari kamera DSLR ya, zaman dulu ya. Itu nggak ada satupun yang jadi. Dari hasil foto orang lain yang mungkin dari fotografer amatir tadi ya? Nggak ada semua. Jadi awalnya saya tahunya dari Pak Nuk itu, yang pemilik acara. Jadi besoknya saya tanya, Pak Nuk kok tumben belum dikasih fotonya? Iya pasti nanya. Ini Mbak, kameraku jebol. Loh, jebolnya setelah motret apa? Lah kuwi hasilnya ra ono. Loh kok bisa gini? Aku dhewe ora ngerti. Lah kok bisa? Terus video kan pasti ada videonya karena kan orang film kan gitu. Asli Mbak, kameraku jebol. Jadi kameranya rusak, yang videonya pun juga nggak ada. Jadi nggak ada dokumentasi sama sekali. Kameranya ikut rusak. Terus kan saya masih belum berpikir yang gimana-gimana. Iya, masih positive thinking lah ya. Iya. Terus habis itu saya kebetulan yang dari itu fotografer amatir, itu saya kenal ketuanya namanya Dr. Bambang. Saya teleponlah beliau. Dok, punya fotonya yang itu nggak? Bajong Banyu yang di tempatnya Pak Nuk. Ono. Gampang, nanti tak kasih. Tapi tak edit dulu. Saya serada lega pokoknya. Terus saya juga menghubungi ada yang namanya Mas Widyas, Wawasan, apa dari Jawa Pos apa semua kan pada datang. Saya juga berusaha telepon. Jadi terus habis itu saya aman Pak Bambang punya gitu kan. Sampai berhari-hari, Pak fotonya mana? Saya tak edit sih, mau elek-elek. Awalnya bilang gitu. Bahasanya seperti itu. Awalnya bilang elek-elek gitu kan. Terus habis itu sampai berhari-hari, Dok,
kok ora ono sing dadi. Saya waduh, itu Bajong Banyu yang pertama diadakan pertama dengan ritual komplit yang cuma saya kan nggak membayangkan ini, aduh saya salahnya di mana atau nanti gimana. Kita awalnya tuh untuk acara seperti itu kita pasti kula nuwun. Kita nggak akan istilahnya apa ya, saya kan pelaku seni yang kadang memang harus melakukan suatu ritual ya untuk menarikan, memvisualkan tokoh atau tarian tertentu ya. Jadi kita sudah kula nuwun dulu. Sehari sebelumnya kita kula nuwun, bahwa pagi itu kita pun juga pada saat bersih-bersih naruh itu nggih, istilahnya derek langkung, permisi, nuwun sewu ya. Nah kita tetap pendatang ya, kita bukan warga situ. Itu sudah semua kita lakukan. Terus waktu Pak Bambang bilang gitu, waduh, terus saya bilang lagi, terus kita kumpul lagi, terus pas acaranya Dewi sing kemarin Bajong Banyu kok orang no sing dadian fotonya. Dan gone Pak Gepeng kok malah gone Pak Nuki kok malah rusak videonya. Ya apa itu kita mulai ketar-ketir ya. Terus aku mau ndak delok meneh fotonya. Saya sudah udah takut, dan itu hanya satu foto itu satu dari handphone. Nggak ada lain, hanya satu itu. Terus habis itu begitu saya dengar kabar kayak gitu, terus saya dipanggil ke tempatnya Pak Nuk. Itu. Nah, Mbak, iki aku ya maksudnya kita nggak ada kesalahan apa-apa ya kemarin itu, karena niat kita kan ya hanya bikin pertunjukan seni, kita mengangkat adat istiadat budaya, untuk istilahnya untuk apa, band regeng juga. Ternyata itu kemarin kesalahan fatal yang kita lakukan itu di situ nggak boleh ada dupa. Oh, nggak boleh ada dupa. Nah, kalau saya kan niat bawa dupa itu hanya biar nek ono kebuli lah apik tuh. Iya, efek-efeknya. Atau untuk visualnya itu kan ketok nek dramatis gitu ya. Kalau anak sekarang bilangnya estetik gitu ya. Estetik betul. Nah, itu ternyata itu kita baru tahu juga. Ini sendang di sebelah atasnya itu ada pohon kayak pohon beringin. Itu ternyata di situ ada makam. Ada makamnya, dan kita itu nggak tahu sama sekali. Pada saat saya kula nuwun permisi pun saya nggak tahu kalau di situ ada makam. Kebetulan nggak ada yang ngasih tahu juga. Sebagai pendatang kan saya nggak tahu juga. Jadi begitu dikasih tahu itu Pak Nuk, Mbak kayak ingin jenengan sowan nggon makamnya. Waduh Pak Nuk, aku orang ngerti. Kita nggak ada yang ngasih tahu, walaupun ada yang nganter tuh bapak-bapak orang situ ya. Karena itu kan memang lewat sawah ya. Kayak lewat sawah, jadi harus kita nggak kelihatan dari jalan gitu, nggak kelihatan sedang itu. Aku kurang ngerti ya Pak Nuk. Terus ya wis rapopo gitu kan, kita niatnya nggak ini. Terus ternyata di situ tuh nggak boleh ada dupa, nggak boleh ada bunga. Jadi kita tuh kan juga tabur itu bunganya, kita tabur di sendangnya juga. Selain dupa kan bagus ya, airnya biru, kita kasih bunga mawar merah ini kan. Nanti videonya bagus kan gitu. Ternyata itu hal yang nggak boleh dilakukan di situ. Jadi kayak makam tuh juga nggak boleh dikasih bunga. Malah nggak boleh. Nggak boleh, itu makam yang pepundennya di situ. Ya karena dari awal itu mungkin karena ini event pertama kali diadakan. Kita juga pertemuannya dengan sesepuh itu juga sebentar. Ya kurang ya. Ya paling pikirnya paling udah ngopo toh, menjukuk banyu gitu. Nggak membayangkan kalau kita orang yang terbiasa piye carane gambarnya nanti apik, kalau kita dengan properti yang aneh-aneh yang ini niatnya kita itu nggak ada niat, nggak ada doa-doa khusus, nggak ada. Kita hanya pose begini itu cuma kita bergerak atau apa itu juga hanya pose, bukan melakukan ritual dengan doa tertentu, enggak. Tapi ternyata itu dupa itu nggak boleh di situ. Dupa nggak boleh, apalagi ditaburin bunga itu ternyata lebih nggak boleh lagi. Nah itu kita taunya setelah lewat acara. Kita dipertemukan juga sih sama ini sesepuh situ. Saya minta maaf kalau ini nggak apa-apa Mbak, istilahnya kita sama-sama nggak tahu. Dan memang ini kan baru pertama, acara ini baru pertama. Jadi kan untuk kedepannya kita bisa lebih hati-hati, lebih. Jadi musik pun ternyata nggak boleh. Nah, kita kan waktu itu ada
dari kelompok musik namanya Judo Kemil, tapi Mas Sigitnya tok yang di situ. Itu kasih tempo sebenarnya untuk kita nari. Jadi di sebelahnya makam. Kayaknya juga pemusiknya juga nggak tahu kalau di situ ada makam, karena memang nggak kelihatan. Jadi di situ, dong gitu. Nah, kita kan narinya kan harus ada tempo. Iya, sesuai dengan tempo. Nah, itu di situ. Hanya setelah tahu gitu, oh ternyata kita banyak sekali melakukan hal-hal yang sebenarnya dilarang. Dan setelah itu saya juga baru dengar kabar, ternyata di area itu memang penghuninya dulu itu banyak monyet di situ. Monyet asli atau bukan nih? Asli. Oh, monyet asli. Mungkin asli ya. Kayaknya asli ya. Terus ini sendang ya, sendangnya ini pagar gini. Nah ini kan yang sini pagarnya nggak ada ya, pendek ya. Yang ini ada tempat yang rata itu. Di sini tuh ada kayak, itu saya lihatnya justru dari sisi agak jauh sini. Jadi ini kayak ada pohon begini, tapi posisinya pohonnya itu rimbun. Kayak pintu gerbang. Setelah kita perhatiin bener ya. Awalnya nggak cuma kayak pohon bambu biasa gini. Dan saya kan sempat bersihin situ. Kita sapu, kita gosokin, soalnya di situ kan lumut banyak, takutnya kita kalau nanti gerak-gerak di situ kan kepleset atau apa gitu ya. Jadi begitu saya mundur ke sini, kan kita juga sama bersihin waktu itu bersihin propertinya. Itu ternyata dari jauh sini itu terlihat kalau begini pohon itu. Ada semua gerbang gitu, dari jauh. Pintu masuk gitu ya. Tapi itu dari jauh. Kalau dari dekat enggak. Dari dekat cuma berantakan ya. Pohon berantakan. Begitu kita lihat dari jauh, kita langsung gini. Kok ternyata yang di pojokan situ tuh kok kayak kayak gapura gitu ya. Terus kita mosok terus kita lihat. Jadi benar. Tapi kalau dekat nggak. Jadi harusnya kita lihatnya dari jauh. Dari angle yang lumayan jauh ya. Jadi itu mungkin area yang pesannya cuma itu. Jangan sampai ke area situ. Itu tok. Dan kita memang nggak ke situ. Dari sesepuhnya itu. Ya, pesannya cuma hanya situ. Dan cerita itu kan waktu itu belum keluar ke manapun. Iya. Karena kita kan juga masih mosok toh. Ini kan kita cuma istilahnya ngarep gawe pesta air nggo titen kalau kita mau padusan. Iya, dan acara ini kan kita bikin untuk nantinya tuh dijadikan agenda rutin ya. Betul. Dan hanya di kampung itu. Karena saking kreatifnya itu Pak Nuh itu ya. Dia sutradara film ya. Jadi saking kreatifnya biar ada kegiatan yang melibatkan seluruh warga di situ. Ini nanti dirutinkan tiap tahun. Itu waktu itu belum keluar. Belum keluar sampai akhirnya saya upload di medsos. Foto itu. Satu-satunya yang ada. Saya sudah tanya ke wartawan yang datang, apa semua tuh bener-bener satu pun nggak ada yang jadi. Tapi saya nggak tahu nggak jadinya seperti apa, saya nggak tahu. Nggak ada yang ngasih lihat ke saya. Entah ngeblur, entah apa. Tapi bener-bener semua wes mbak gitu semua. Jadi saya nggak lihat. Terus hanya kan saya unggah di medsos tuh yang foto terempat tadi ya. Terus siang-siang saya kok malam takut tuh. Buka sendiri takut, kawas sun kokong kawas serem lah. Terus habis itu kan saya unggah di medsos. Saya mau lihat ini dulu orang lain. Reaksinya. Apakah mereka lihat dengan hal yang sama? Betul. Atau cuma saya yang ketok-ketokan atau gimana? Udah saya biarkan di medsos. Selang berapa lama ada yang kontak saya. Mbak, ngerti ora kayak foto-foto yang di-upload di medsos, mukanya Mbak Lira beda. Maksud sih saya bilang gitu. Tenan Mbak, beda loh Mbak. Aku tuh lihat itu di pantulan airnya. Di pantulan airnya. Mosok. Terus saya kan pura-pura gitu ya. Terus dia di zoom, di screenshot, di zoom, dilingkarin begini. Pas di muka saya. Segini. Saya takut sebenarnya itu. Terus saya bilang gitu, ternyata yang lihat nggak cuma kita. Yang lihat nggak cuma kita. Berarti orang lain pun kan juga lihat. Itu sih masih ada di medsos saya, masih ada. Oh iya. Boleh nanti pindah fotonya boleh ya?
Nanti saya coba scroll Iya. sejauh mungkin. Sejauh. Itu ritualnya yang jalan sebenarnya dari ujung tuh ada, tapi dari handphone. Hanya dari handphone dari kru saya ya. Iya. Tapi yang di Sendang itu benar-benar hanya itu fotonya. Karena yang di jalan tuh ada. Iya. Jadi itu kan dari atas turun terus ada kayak gerbang, dibuatin gerbang sebelum ke Sendangnya. Jadi itu darurat gitu. Itu selama jalan dari sini sampai ke Sendang ada fotonya. Dan kita masih bawa kendi gitu masih jalan. Begitu sampai sini udah habis, nggak ada fotonya, nggak ada selain satu itu. Terus habis itu, wah ini orang lain juga lihat. Berarti bukan mata kita yang salah. Terus habis itu udah ini akhirnya rame itu pada ini, pada komentar kan. Disuruh, tenan Pak gini-gini, kok serem toh gini-gini. Terus akhirnya banyak bermunculan yang gini. Lah Mbak Lira ngopo bae? Wah nopo ora klon nuwun apa piye? Itu memang itu apa ya? Daerah situ tuh isinya penghuninya dulu monyet katanya. Dan entah yang dimakamkan di situ pun katanya juga masih wujudnya nggak terlalu kiai apa, atau kalau dulu tuh kan kiai itu bukan ini ya, nggak ada hubungannya sama mungkin agama tertentu ya, tapi lebih ke Solo atau mana kan Kerbau pun jadikan kiai. Kayak cuma yang dituakan. Jadi ya kiai siapa, nyai siapa. Jadi ada sepasang situ. Itu katanya ya, kata orang-orang itu kan setelah itu kan jadi bermunculan orang-orang yang entah yang tahu benar atau entah yang sedikit tahu jadi taunya banyak, saya nggak tahu. Tapi begitu itu muncul di medsos, itu kan terus jadi banyak masukan yang kudune ngene. Saya ngomongnya kok sekarang udah kejadian ya. Kenapa nggak kemarin? Kan itu kita ketemu dulu sama sesepuh di situ. Maksudnya besok kita bikin begini. Penarinya kan kebetulan waktu itu dari pihak Padepokan yang Pak Nuk kan belum ada ya. Jadi hampir semua ambil dari luar, kenalan dari luar. Kita ditemuin dulu sama sama sesepuh. Nggak ada omongan apa-apa. Ya selain pokoknya yang penting sopan aja. Jangan istilahnya melakukan hal-hal yang istilahnya yang buruk ya, yang secara nggak enak, nggak nyaman lah. Kita sopan aja. Kita juga berbajunya pun kan juga sopan, kita kostumnya nggak aneh-aneh. Pesannya cuma itu. Udah diantar juga Klonwun. Setelah kejadian itu sudah muka kita udah banyak bulu nih semua. Baru bilang nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini ya. Dan kan dengan bermunculan orang itu kan, ini mungkin dia taunya setelah ini, setelah setelah kita di medsos seperti itu. Hampir semua orang tahu kalau foto itu nggak ada yang jadi. Itu sampai belum lama. Saya masih ketemu Pak Bambang sebelum beliau purna tugas pindah ke kota lain, itu saya masih nagih. Belum ada setahun yang lalu. Pak, mana jarinya gitu tok. Aku tuh cuma penasaran, Mbak. Maksudnya penasarannya tuh nggak jadinya seperti apa gitu loh. Apakah ini munyuk semua apa-apa? Penasaran saya. Atau kalau istilah zaman dulu kopong gitu ya. Saya benar-benar penasaran. Itu nggak ada yang kok tak edit kesek. Pak Mbok lihat satu aja atau apa tuh, itu nggak jadinya kayak apa, tetap nggak mau jawab. Saya juga nggak ngerti, dan itu terjadi juga sama Mas Widyas dari Wawasan dan yang lainnya. Itu juga rada deh Mbak, rada deh. Atau mungkin jadi tapi nggak mau diperlihatkan, bisa jadi ya? Atau seperti apa? Kalau feeling saya, kalau umpama itu jadi, terus ada suatu penampakan yang wow, sebenarnya kan kesempatan. Malah jadi ini ya? Kesempatan viral sebenarnya. Itu mungkin ngeblur atau gimana, mungkin ya. Jadi malah jadi nggak jelas. Tapi kan saya tetap penasaran. Serauno satu aja Pak, sampai saya rayu sebelum Bapak ini pindah ke kota lain, satu aja saya penasaran Pak, beneran saya penasaran. Karena semua orang tahu, fotografernya nggak cuma 2-3 enggak. Dari media, dari Padepokan, dari itu komunitas fotografer amatir itu jelas nggak cuma 2-3 orang, banyak. Dan alatnya kan sudah bagus-bagus ya. Semuanya kan pakai yang jelas, yang pasti hebohnya. Nah itu yang bikin mereka sakit hati itu. Dia merasa ini udah canggih semua alatnya, kenapa kok nggak ada yang jadi? Yang punya Pak Nuk udah ganti Mbak, ganti anyar. Belas jeblok ke istilahnya Pak Nuk itu
kameraku video ini jeblok. Tenane Pak Nu, ora iso dinggone Mbak. Tak buka ora iso, semati total nggak bisa jadi apa-apa. Benar itu. Jadi ya akhirnya apa ya? Sampai ada keputusan untuk ritual yang selanjutnya. Itu kita garing. Dalam arti seperti apa? Garing. Nggak ada musik. Nggak ada properti. Nggak ada visual yang bisa membuat suasananya jadi mistis dan estetik itu. Jadi garing. Setelah itu tuh nggak ini. Hanya ya ada ritualnya sama. Kita ke Sendang pakai apa tuh, pakai baju tempayan itu ada. Tetap ada, semua ada. Arak-arakannya juga tetap ada. Tapi begitu masuk gerbang yang untuk turun ke Sendang, jadi kan dibuatkan khusus kayak dari batu bata, terus atasnya ini kendi ya, dua ini untuk masuk ke situ. Itu ya udah gitu aja, sepi. Jadi kalau toh nanti ada musik itu istilahnya dimasukin belakangan sekedar untuk backsound ya. Jadi kan suasananya nggak dapat. Iya. Nggak dapat sama sekali untuk yang namanya ritual, namanya mistis, sakral, nggak ada. Dan itu yang kedua sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Jadi ya kalau dibilang jadi sekedar tontonan, ya tontonan, karena sudah nggak dapat suasananya. Iya. Ya, tapi ya kita istilahnya kita pendatang, kita ya manut lah dari situ. Karena itu ternyata memang setelah kita tanpa dupa, tanpa apapun, dia nggak terjadi apa-apa dan ada semua. Ada semua. Kalau itu ada apa di foto? Semuanya ada. Bisa. Ada semua. Dan ada semua sampai di masuk TV itu ada semua. Oh. Mau gambarnya, mau videonya, mau apanya, sampai di Sendangnya pun ada semua. Tapi tanpa apapun. Jadi kalau saya sebagai pelaku seni yang terbiasa memvisualkan bahwa orang melakukan ritual itu seperti ini, itu kita jadi aneh, garing ya. Kurang dapat. Ada yang kurang gitu. Kurang masuk lah istilahnya. Jadi hanya sekedar kayak karnaval pitulasan. Upacara lain. Ya pakai pakai kostum. Terus foto-foto sudah. Jadi kita nggak ada. Tapi itu sampai sekarang masih ritual itu tetap dilakukan. Masih ada. Cuma pakai A, B dan C tadi. Iya. Betul. Gitu tuh kadang kan gimana ya, kita anggap mereka nggak ada tapi nyatanya ya. Iya. Kita berasa. Kita bilang ada tapi kita nggak bisa merasakan juga. Jadi ya kita berdampingan aja, saling menghormati. Kalau saya sih seperti itu ya. Betul. Jadi dari permintaan dari sesepuh yang mengatakan sebaiknya kita hindari ini nih, kita kita di sini aja. Jadi sama sekali musik pun nggak ada. Nggak ada, jadi kita turun aja kayak orang ini biasa, jalan biasa. Terus ibu-ibu kampung situ ngambil air, terus udah kita naik lagi, naik ke lapangan, langsung kita lempar-lemparan itu kan, bikin gunungan yang dikasih air yang ditaruh di plastik. Nah itu kita intinya itu pesta air, kita balangan banyu sampai itu tok. Jadi untuk ke bawahnya itu ritualnya sudah nggak dapat lagi. Oh, iya. Kira begitu. Oke Mbak Lira. Jadi ini pengalaman Mbak Lira menjadi waktu itu apa ya? Ikut dalam sebuah acara. Pelaku ritual ya. Pelaku ritual dalam acara. Nah ini nih apa tadi, padusan ya? Mungkin teman-teman ini kan mungkin belum, nggak semuanya tahu ya. Padusan itu kalau mungkin kalau orang-orang Jawa mungkin pada tahu ya, tapi kalau mungkin teman-teman semuanya mungkin belum tahu. Nah ini padusan ini kalau di Jawa itu maknanya atau itu seperti apa? Oke. Padusan itu adalah ritual yang kita lakukan sebelum kita menjalankan ibadah puasa. Sebenarnya sih kita mandi keramas dengan niat kalau kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Tapi kalau kita orang kampung itu, kalau sekarang mungkin kecenderungannya lebay apa bungai gitu ya bahasa. Jadi kita kalau padusan itu zaman dulu kita nggak cuma sekedar mandi dan niat, kolam renang penuh semua Mas.
Betul, momentum itu Tidak ya? kadang-kadang kita ke laut juga kan ya, Nah, ke pantai, ke "Ayo laut, Padusan," gitu kan. laut, kolam renang, dan di kolam renang biasanya terutama mendut ini sama orkes dangdutan ya. Heeh, Nah, heeh, heeh. jadi padusan itu sudah jadi tradisi, mungkin memang cuma di Jawa Tengah kali ya. Sepertinya iya, heeh. Kota lain mungkin saya kurang paham, tapi sejak saya kecil saya sudah mengenal yang namanya ritual padusan. Iya. Tapi dengan nyemplung kali, dengan nyemplung kolam renang, ke laut ngelarung sesuatu, itu mungkin filosofinya barangkali membuang sial atau apa. Padahal sebenarnya kalau orang kita mau melakukan ibadah puasa kan mungkin cukup mandi di rumah, keramas, bersih, terus kita niat menyambut. Tapi karena namanya orang kampung tuh pasti harus heboh, dan itu mungkin kalau zaman dulu kan biar terlihat ada acara mungkin ya, kalau di kampung terutama ya. Masuk ya arep poso kok sepi, nggak ada seninya gitu. Jadi itu hanya dengan, kalau sampai sekarang saya kira masih ramai tuh kolam renang. Masih ya. Pantai juga ya, laut masih. Di Padusan. Parangkusumo terutama itu juga pasti itu masih ada tuh. Masih ada. Parangkusumo nanti berangkatnya sebelum hari H nih, malam nih. Biasanya iya. Iya kan? Kalau Parangkusumo lebih anus lagi, Iya. disyahdu lagi ya. Iya. Parangtritis, Parangkusumo itu mesti ritualnya lebih. Ya mereka sebenarnya intinya sama. Iya. Padusan itu ritual yang untuk membuat kita siap menyambut bulan suci Ramadan. Iya. Saya kira cuma itu sebenarnya. Iya. Tapi dengan kita wong Jawa itu kadang memvisualkan sesuatu itu dengan nggak cuma omongan. Iya. Diwujudkan ya, istilahnya biar kalau zaman dulu karena mungkin karena belum ada video, belum ada apa, jadi untuk mendokumentasikan mereka melakukan sesuatu. Oh iya. Yang kesannya adat istiadat, ini adat istiadat dari daerah. Jadi itu akhirnya ya semacam itu. Saya kira hanya semacam dokumentasi ben anak putu ngerti bahwa kalau kita mau Ramadan itu kita padusan sih. Ya. Menyambutnya ben resik kabeh lah, resik sak sembarange, atine resik, awake resik, bersih semua. Iya, menyiapkan diri Betul. sebelum masukin mungkin bulan yang suci, seperti itu mungkin ya. Saya sok tahu teman-teman ini ya. Adanya sih, jadi orang Jawa kan gitu. Iya. Nggak marem kalau nggak diwujudkan. Diwujudkan dalam arti apa adusannya apa? Ambyur kan loh, adus orang mandi kan tiap hari. Iya. Berarti kan bisa dibilang nggak ada istimewanya. Iya. Kalau kita melakukan suatu ritual sing jenenge wah nang kolam renang, nyemplung kali, nang progo apa di mana, mungkin jadi kesannya wah iki istimewa. Kita mau menyambut bulan yang istimewa. Nek meng adus tok nang omah, wong ora ngerti wong wis mendino adus, barangkali itu. Bisa jadi seperti itu. Itu mbah saya dulu cerita gitu. Aku nang progo nek padusan ya. Nek padusan ini nang progo dadi ki wah. Kok saya membayangkan di kolam renang itu ribuan orang nyemplung di tempat yang sama, kan nggak jadi bersih. Dipikir niat pulang terus mandi lagi gitu kan. Niat kita nyemplung kolam katanya padusan ben resik. Nah, kok malah nyemplung bareng karo wong 200 sama dangdutan lah gitu. Iya. Lah ya jadi renang sambil goyang gitu ya. Padahal ya jadi ya gimana ya? Kita tapi menghormati istiadat orang Jawa, mbah-mbah kita yang dulu ingin membuat dokumentasi untuk anak cucu. Setelah itu, oh ternyata nyemplung tok ra seru ya. Kudu celuk ke dangdut karo anu. Itu kan di Payaman sama di Mendut kan dulu ya, padusan selalu ada kan. Pasti ada yang dangdut. Dan itu udah kayak cendol kan, yang nyemplung di situ. Saya sih nggak pernah di itu, nggak pernah nyemplung ke situ. Karena nggak boleh sama mbah juga. Lah ngopo ning mburi akeh kali. Dadak ning kolam. Itu kalau orang kampung dulu tuh, untuk padusan itu nggak cuma berangkat 1-2 orang. Pick up. Rombongan. Puasa rombongan tuh dan niat banget itu. Tapi sepertinya kalau saya lihat setelah saya gede gini. Koyo iki niate kok dangdut ora arep padusan. Iya, mungkin pun kalau dilihat dari unsur katanya mungkin bisa diambil dari kata-kata adus ya kalau menurut orang Jawa. Iya, adus itu kan mandi ya. Iya, betul. Berarti kalau di Jakarta mandian ya? Yuk kita mandian ya. Kayaknya mandi-mandi deh. Iya,
Terus ini Mbak, terus tadi yang pas di mana itu kampung tadi apa itu? Kampung Dawung. Dawung ya, Kecamatan Pirian. Martayudan Magelang. Ya. Nah Di itu daerah Pirian. apa sih namanya Mbak? Nama acaranya itu? Ritualnya Bajong Banyu. Oh, ritualnya Bajong Bajong Banyu. Banyu. Nah ini kalau di artikannya apa Mbak, Bajong Banyu itu? Ya itu tadi ritual untuk menyambut bulan puasa. Kita bersih diri. Kalau dari kata perkataannya Banyu kan air nih, kalau Bajong itu Bajongnya itu terus terang saya kurang tahu persis. Saya hanya mendapatkan sinopsis besarnya bahwa acara ini nanti ritual untuk padusan, tetap semandi. Arahnya ke situ. Arahnya ke bersih diri, menyucikan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, itu mungkin bahasa apa ya, saya kurang paham. Cuma tadi ada lempar-lemparan itu ya? Kalau itu ke pesta air ya. Pesta air. Itu yang melakukan dari anak-anak kecil sampai orang tua, sampai orang ya semuanya lah, siapapun yang di situ. Dan itu harus basah. Kalau nggak basah dikejar sampai masuk rumah. Ya, jadi teman-teman nanti mungkin yang tahu arti Bajong nanti bisa komentar ya di bawah bisa. Terus ini yang masuk yang agak yang sampai sekarang Mbak Lira pun nggak tahu itu apa itu dia. Itu tadi sampai keempat itu kan Mas Anton ya? Ya, Mas Anton yang maksudnya yang. Hai Anton. Halo Mas Anton. Yang penari yang laki-laki tadi tanpa, maksudnya dia tiba-tiba langsung naik ke atas tembok itu tanpa ada aba-aba atau gimana Mbak? Ya. Langsung aja atau dia harus gini nih, contoh misal kalau kesurupan kan mungkin dia teriak-teriak dulu nih atau dia ngapain, tiba-tiba dia langsung naik Jadi aja. nggak kayak orang kesurupan, nggak biasa. Kita berempat jalan, 2 cowok, 2 cewek kan. Kita niatnya di situ karena kan ini masih agak lama, ini masih sekitar setengah jam lagi. Jadi kita niatnya emang siapin properti, nggak ngomong apa-apa. Jadi begini, masuk posisinya begini. Nah, yang paling ujung sini, jadi saya kan naruh apa tuh, kendi, sapu sama itu dupanya. Nah ini dia naiknya dari sisi sini. Saya naik sih waktu itu, saya naik, tapi saya kan dibantu orang. Ada orang yang jongkok begitu, dibantu, dan itu besarnya itu batu bata. Ya pernah segini ya? Iya, batu bata. Saya di atas itu kan nggak, walaupun saya melakukan gerakan apapun, tapi kan saya nggak pindah-pindah. Iya, bisa seimbang. Dan ya. itu saya posisinya di gini, pas tikungan begini, kaki saya satu di sini, satu di sini. Saya nggak berani kalau. Nah Anton tuh di sisi sini, hanya di sini, dia lompat ke sini. Saya di sini karena kaki saya satu di sini, di sini. Saya melakukan gini kan dengan posisi yang saya harus aman ya. Iya, seimbang. Harus aman. Jadi ini Anton ke sini, lompat lagi ke sini, dan waktu lompat yang pertama itu kita nggak ngeh kalau si Anton tuh mau lompat, karena kan kita lagi taruh itu kan, lagi taruh properti, tahu dia sudah di atas, terus posisinya begini nih, posisi apa, kakinya itu dia nggak ini, jadi gini, jadi dia modelnya kayak apa? Bukan terus begini, duduk begini enggak, agak apa ya? Agak jelalatan gitu ya. Terus gini, saya lagi tanpa suara, dan ekspresinya itu saya ingat-ingat kosong. Nggak ada ininya, nggak ada emosi, dan nggak ada kontak saat diajak bicara pun juga nggak nggak nyambung. Jadi turun dulu, ini sekarang waktunya kita guyur, ini waktunya ini, udah nggak, wasik sendiri udah sana, lompat ke sana, gitu aja. Itu sayang banget tuh kalau bisa ada videonya itu, heboh tuh. Nggak ada. Saya juga nggak ngebayangin kalau itu nggak kena. Ada tuh namanya Pak, salah satu yang tukang foto yang selalu ada di acara apapun di Magelang, itu namanya Pak Widoyoko. Ya. Itu juga nggak ada.
itu selalu bikin videonya, selalu motret. Acara apapun dia selalu ada. Itu dan dia satu kali gerakan tuh ada foto banyak. Itu nggak ada. Di sini saya masih bisa membayangkan itu. Pasti gerakannya Antonku tuh kayak apa. Tapi kan waktu itu kita karena sambil itu kan nata properti, jadi cuma mau foto. Dan lagian juga buat teman-teman kan dan tahu nggak begitu aneh ya. Bisa nari juga sama-sama penari mungkin kan. Kita cuma itu wah sakti tenan ya. Pencolotan iso tekan kan. Itu lebih tinggi dari saya. Jadi kan mungkin ada 2 meteran. Karena memang ada tempat yang paling ujung sini, ini kan gini ya. Yang paling ujung sini tuh ada tempat. Jadi kayak 3 bagian. Entah untuk mandi apa, saya nggak tahu. Tapi nggak ada pancuran air, nggak ada. Cuma ada kotak ini 3. Pertama naik Anton di sini. Nah, itu sudah modelnya. Dan itu kayaknya di foto yang terakhir pun dia begitu. Jadi disuruh post action gitu, udah pokoknya dia gitu aja. Dan nggak mau nyerawong ya, nggak mau gabung sama kita. Terus akhirnya kita kan ya sama setengah miso-miso karo gitu kok nggak manut gitu ya. Kemarin tuh ibaratnya udah ditata, kita harus gimana, kita udah rembukan harus gimana. Jadi kan akhirnya kita jadi kacau. Kacaunya karena yang laki satunya kan harus guyurnya 2 orang. Terus akhirnya kan takutnya waktu nggak nutut juga kan. Hanya dia berdiri di tengah sini. Begini kan. Tapi tuh yang pas begini aman ya, pas begini aman. Yang entah kenapa, kalau yang begini kan jadi begitu saya nggak tahu. Nggak ada ucapan doa apapun nggak ada. Hanya posnya kita begini itu normal, air habis. Tapi begitu kita begini itu airnya nggak habis. Kita udah biru semua antara kudu miso karo kudu. Nah, udah gelap kayak orang tenggelam loh. Nanti kalau bisa merusak acara gitu kan. Di sini kan di belakang kita di depan. Di belakang sini sesepuh semua. Sesepuh orang kampung situ. Ibu-ibu, bapak-bapak semua, entah Pak Lurah, entah apa semua. Di saya kira itu. Sudah gitu yang dari depan, tahan Mbak, tahan. Waduh. Kok sih tahan pinuk lah kita yang begini sama ini berasa tenggelam deh. Aduh. Iya. Terus itu Mbak, kalau dari tadi kan ada kayak semacam pohon ya, kayak semacam pohon gerbang itu. Kalau dari emang nggak boleh masuk ya. Tapi kan pasti kelihatan dong isinya itu apa yang di dalamnya di kebun itu apa? Nggak ada apa-apa, cuma kayak kebun aja. Kan pohon-pohon kayak pohon apa sih? Bambu. Kayak pohon bambu, terus kayak pohon yang daunnya banyak tuh. Cuma kotor aja di situ. Maksudnya nggak hanya kalau dari jauh itu kelihatan berbentuk kayak gerbang. Kayak gang ya, gapura gitu. Tapi kalau deket nggak? Deket kita kan nyapunya. Nah, karena depannya itu kita sapu ke situ, kita nanti narik di situ, kita gosok-gosok biar nggak licin. Itu nggak kita. Nggak kalau itu tuh ada kayak apa toh kok, karena lainnya sini kan sawah. Kanan kiri semua sawah. Itu kenapa dia begini sendiri? Itu kita nggak juga. Dan selain kita itu waktu itu juga pada saat kita turun yang pertama, itu kan nggak ada yang bawa handphone. Kru saya kan ikut yang di itu, yang arak-arakan kan. Jadi kan handphone itu juga adanya setelah arak-arakan itu datang. Sebelumnya kita nggak, jadi tahu gitu tadi bawa handphone ya kita selfie. Tapi dari awal sih memang disarankan hening. Kita kan juga hikmat dari itu masih pertama, kita belum tahu medan istilahnya ya. Jadi kan komanut sih lah, nggak enak karena kita pendatang ya. Jadi itu setelah selesai arak-arakannya udah kembali, kita kan bawa ini tuh, kita ambil properti kita kan, kita bawa. Itu baru dari jauh kelihatan kalau pohon-pohon yang itu pohon bambu biasa sebenarnya. Terus sini tuh pohon apa tuh, yang banyak daun-daun gitu. Dan makamnya di sebelah mana? Sini. Jadi ini sendang, ini sendangnya. Ini tuh di bawah posisinya. Jadi turun.
Jadi ini jalan desa ya. Lewat biasa. Nah, itu turun. Nah, sendang itu kan di bawah posisinya. Dan ini ada kayak naikan gitu ya. Tanggul dikit gitu ya. Ini pemusiknya di sini. Di sini ada kayak pohon gitu. Nah, makamnya di situ. Jadi di atas. Kalau dari nggak jejer. dari gerbang itu jauh nggak? Ya semacam gerbang itu makam. Nggak sampai. Mungkin sekitar jarak 3 meteran kali. Di dalam gerbang itu atau di pinggirnya ikut masuk dalam pinggir. Jadi ini makam. Makamnya itu di tanjakan tinggi. Lumayan tinggi. Nah, yang gerbang itu dia sejajar sama sendangnya. Jadi ini tuh kayak tanah apa ya? Tanah gundukan gitu ya. Di situ. Dan cumanya itu ya makamnya, nggak ada yang lain. Sepasang, satu pasang. Oh, sepasang. Satu pasang. Kalau dulu bilangnya kiai sama nyai gitu ya. Tapi itu bukan masuk dalam, kan biasanya ada di kampung atau dusun kan ada pemakaman umum. Tapi itu nggak ada makam situ. lain. Dan nggak ada pertanda apapun, cuma gundukan aja. Nggak kelihatan karena banyak rumput-rumput juga, dan kita nggak ngebayangin kalau di situ ada makam karena nggak ada pemakaman. Itu benar-benar sekitar sini sawah yang aktif. Itu baru dikasih tahu ketika sudah selesai acara ya. Selesai acara, dan kemarin itu sowan nggak ke, waduh makamnya. Menurut kampung itu siapa? Itu mereka hanya bilang kalau itu ya sesepuh desa gitu lah ya intinya. Biasanya orang yang dituakan ya kalau gitu ya. Hanya dituakan aja. Tapi nggak ada, kalau yang di daerah lain kan ada istilahnya kiai ini ada sebutannya gitu. Kalau itu nggak ada, sesepuh aja. Dan apakah itu makam benar juga kita mungkin nggak ini ya. Belum tahu ya. Tapi kalau monyetnya udah nggak ada ya? Nggak ada, monyetnya nggak ada. Itu soalnya kan awalnya memang bukan perkampungan ya, saya bilang. Kampungan baru kan. Iya. Kampungan baru. Jadi mungkin orang-orang asli yang tinggal di situ mungkin sudah nggak ada. Kan itu begitu masuk yang gerbang Dawung itu ada perumahan apa di kiri itu kan baru. Terus turun lagi itu baru, pemukiman baru. Ya. Jadi untuk model-model rumahnya itu jelas yang modern, yang kuno itu kayaknya saya kira nggak ada. Itu bisa jadi situ kalau saya bilangnya mungkin seperti area persawahan dulu. Iya. Tapi makam itu jelas ada itu. Ada ya? Ada, cuma itu siapa mereka belum kepikiran kalau makam ini. Tapi makam kuno ya makamnya? Hanya tanah. Oh ya tanah. Tanah sama batu, kayak batu candi itu. Kecil gitu aja. Buat penanda itu makam itu ya. Itu dari di bawah pohon. Kayak makam apa? Kiai sepanjang yang di Kiriloyo itu kan juga ada yang panjang banget tuh. Cuma tanah kan itu, hanya dikasih batu. Itu sama kayak gitu. Rata-rata makam kuno kayak gitu. Akhirnya kan cuma ada satu foto yang mungkin pada acara ini. Gitu. Nah itu dari siapa ini? Yang moto ini siapa ini? Itu dari pihak panitia. Saya lupa namanya, anak buahnya Pak Nuk. Itu kan banyak tuh krunya. Ada yang dibawain kamera, ada yang iseng, dia mungkin cuma iseng. Kan nanya isengnya, yang lain sengaja, wah ini momen tuh nih. Dengan dia iseng malah dia yang dapat ya. Mungkin sekedar buat story atau apa gitu ya. Jadi dia motret. Itu tapi dari anak buahnya Pak Nuk yang di situ. Iya. Dan itu satu-satunya ya. Satu-satunya yang pas di sendangnya. Iya, yang kalau yang di atas saya ada sih. Oh iya, oke. Mbak Lira, terima kasih banyak. Oh ya, tapi sebelumnya ini ada pesan nggak, 1-2 patah kata buat teman-teman tentang apapun yang mungkin bisa Mbak Lira katakan atau ucapkan ke teman-teman tentang ya mungkin dari kegiatan tadi. Ya. Bagaimanapun juga kita sebagai orang Jawa ya khususnya, tapi ini secara keseluruhan ya, orang kita orang Indonesia ya. Itu kita kan terkenal dengan sopan santun yang istilahnya kita adat istiadatnya kental. Jadi apapun kegiatan yang mau kita lakukan, dimanapun kita wajib kulon nuwun, wajib permisi, istilahnya kita kalau orang Jawa bilang ojo nyak-nyakan. Kita tetap harus kulon nuwun itu tadi. Bersikap sopan. Ngajeni lah.
Kalau bahasa ini ya peribahasanya, di mana bumi dipijak, Iya. di situ langit kita junjung. Jadi kita harus saling menghormati adat istiadat daerah tertentu. Harus menghormati, istilahnya kalau ada larangan dari daerah tertentu, kita juga wajib manut. Itu aja. Selain menghormati, kita juga menghargai diri kita sendiri. Bahwa kalau istilahnya ada apa-apanya, kalau orang Jawa bilangnya nek ora ilok itu ya jangan dilanggar. Iya. Karena ora ilok itu sebenarnya memang ada risikonya, ada akibatnya. Cuma karena orang dulu itu kan susah untuk memvisualkan ora iloknya, itu hanya kata-kata. Ora ilok itu mungkin tidak elok ya. Bisa jadi. Bisa tidak elok ya. Tidak elok. Iya. Nggak etis mungkin. Nggak etis, ya. Jadi kalau contohnya begini, ora pareng makan di depan pintu, ora ilok. Tidak boleh makan di depan pintu. Ya. Aku ndak ra payu kalau mbah dulu. Gue kamu Joko terus perawan tua gitu ya. Itu sebenarnya kan filosofinya, kalau kamu depan pintu, ntar tamunya gimana? Nggak bisa masuk. Iya. Nanti mau ngelamar kamu, udah dialihin dulu di depan pintu kan jadi susah. Mungkin itu. Jadi ora ilok itu jangan disepelekan. Karena orang tua ngomong itu pasti ada ininya, ada filosofinya, ada risikonya. Iya, dan beliau juga hidup lebih lama dari kita. Betul. Mereka berdasarkan pengalaman, bukan cuma pengamatan. Kalau kita mungkin antara pengalaman dan pengamatan, kalau orang dulu itu benar-benar hidup dari pengalaman. Iya, betul. Saya kira itu. Oke, teman-teman sobat Jelajah Malam, ini cerita dari Mbak Lira ini yang luar biasa. Beliau melakukan kegiatan ritual untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bentar lagi nih teman-teman, bulan puasa ini, yaitu padusan dengan nama waktu itu Bajong Banyu. Ya. Oke. Sekian dari saya, Bade. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa disimak di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.